Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra, NIM H0218-320. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SMP Negeri 5 Kaluku kelas 8 yang berhubungan dengan kearifan lokal pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pearson. Di sini saya akan membahas yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Dan di bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, indikator keberhasilan, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Pemahaman konsep terhadap suatu konsep sangat penting karena apabila siswa menguasai konsep materi prasyarat, maka siswa akan mudah untuk memahami konsep materi selanjutnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa adalah menerapkan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kepada siswa agar mereka dapat memahami konsep matematika dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan fasilitas tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman 2010, dalam model pembelajaran kooperatif guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam pikirannya. Siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide mereka. Ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah tipe Think-Pearson. Ini dikembangkan oleh Frank L. Lehman pada tahun 1985. Seperti namanya, thinking pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk difikirkan oleh siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa memikirkan jawabannya. Selanjutnya, paring. Pada tahap ini, guru meminta siswa berpasang-pasangan. Beri kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah difikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya. Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hendaknya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal dengan pasangan dengan sharing. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada pengkonstruksian pengetahuan secara integratif. Siswa dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. Matematika dibutuhkan untuk kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan mempunyai kemampuan dasar matematika yang baik, di antaranya
kemampuan memahami konsep matematika. Pemahaman suatu konsep sangatlah diperlukan karena siswa memakai konsep pada materi prasyarat. Maka, siswa akan mudah memahami konsep pada materi selanjutnya. Oleh karena itu, sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki. Peran pendidikan dalam melestarikan budaya Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai pelestari, pendidikan juga dapat sebuah garden terpendam dalam kesuksesan sebuah negara. Globalisasi juga menjadi ancaman bagi pendidikan dan dimensi budaya Indonesia saat ini. Karena itu, pendidikan sebagai proses pembudayaan berperan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal di dalam kehidupan siswa sehingga diarahkan menjadi masyarakat transformatif. Menurut Kilpatrick dalam Lestari Eka dan Yudha Negara, indikator yang memuat dalam pemahaman konsep diantaranya menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika, menerapkan konsep algoritma, memberikan contoh atau kontra matematika. Contoh dari konsep yang dipelajari menyajikan konsep dalam berbagai representasi. Menurut Jatmiko, pembelajaran juga harus dapat menumbuhkan motivasi belajar dan sikap siswa terhadap matematika. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya akan berhasil jika didukung oleh siswa yang memiliki sikap positif dan motivasi untuk belajar. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan definisi pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut benar-benar mengerti apa yang kita sampaikan, dan pemahaman konsep sangat penting untuk dimiliki setiap siswa. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi permasalahan. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran TPS terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, adakah peningkatan pemahaman konsep dengan model TPS terhadap materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap kearifan budaya lokal pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, fokus penelitiannya yaitu bagaimana penerapan model TPS dan respon siswa terhadap kearifan budaya lokal pada materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8. Tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan model pembelajaran TPS terhadap peningkatan pembelajaran siswa dalam pemahaman konsep. Adanya peningkatan pemahaman konsep matematika pada materi sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan model TPS dan mengetahui respon siswa terhadap kearifan budaya lokal pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Yang pertama, bagi peserta didik dapat menemukan dan memahami konsep matematika, terampil dalam menyelesaikan soal, lebih mendalami materi pelajaran yang diberikan, peserta didik lebih aktif belajar dan senang belajar matematika. Yang kedua, bagi guru, agar dapat mengetahui rendahnya hasil belajar siswa kelas 8, salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman konsep matematika siswa. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran sehingga dapat menunjang tercapainya target kurikulum sesuai yang diharapkan. Yang keempat, bagi peneliti, menjadi referensi acuan bagi orang lain yang akan melakukan penelitian yang sama. Yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama,
Hakikat belajar matematika. Pengertian belajar. Para ahli mendefinisikan belajar dengan redaksi kalimat yang berbeda, walaupun pada dasarnya pengertian, prinsip, dan tujuannya sama. Menurut Morgan dalam Ratu Mana 2005, bahwa belajar didefinisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Sedangkan menurut Gagne dalam Slameto, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Menurut Sardiman 2006, bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambah ilmu, pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. Dan menurut Slameto mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi belajar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa belajar membutuhkan suatu proses, terjadi interaksi subjek dengan lingkungannya, dan menghasilkan suatu perubahan baik berupa pengetahuan maupun keterampilan. Misalnya, setelah belajar matematika, peserta didik mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan matematikanya, di mana sebelumnya mereka tidak dapat melakukannya. Yang kedua, pengertian matematika. Menurut Coran dan Robin berpendapat bahwa sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang matematika. Berbagai pendapat muncul tentang pengertian matematika yang dipandang dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Ada yang mengatakan matematika bahasa simbol, matematika adalah metode berpikir logis, matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang, matematika adalah aktivitas manusia, matematika adalah ratu sekaligus pelayan ilmu, matematika adalah ilmu yang abstrak dan dedukatif. Johnson dan Rising mengemukakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, dan pembuktian yang logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat. Sementara definisi matematika menurut Suyitno adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang tata cara berpikir dan mengolah logika baik secara kuantitatif, secara kualitatif. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian matematika tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-hubungannya yang diatur menurut urutan yang logik. Jadi, matematika berkenaan dengan konsep-konsep abstrak. Suatu kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan logik. Namun kerja matematika terjadi dari observasi, menebak dan merasa, menguji hipotesis, mencari analogi, akhirnya merumuskan teorema-teorema yang dimulai dari asumsi-asumsi dan unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar juga merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi pembelajaran. Hasil belajar menjadi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Artinya bahwa hasil belajar merupakan hasil dari sebuah tindakan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Menurut Dimianti dan Mudgino, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Pendapat tersebut menekankan bahwa hasil belajar berasal dari suatu interaksi. Interaksi adalah komunikasi antar guru dan peserta didik.
Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Sedangkan menurut Sukrijono 2009 hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hal ini berarti hasil belajar merupakan cerminan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu hakikat pembelajaran kooperatif Think Pair Share atau biasa disingkat TPS. Think Pair Share menurut Priyanto 2010 adalah Think Pair Share atau berpikir berpasangan berbagai adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa. Sedangkan menurut Suyatno 2009 mengatakan bahwa TPS adalah model pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur ditetapkan secara eksplisit, memberikan waktu lebih banyak kepada siswa untuk memikirkan secara mendalam tentang apa yang dijelaskan atau dialami, berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Yang bagian B-nya yaitu kerangka berpikir. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya bahwa pembelajaran matematika di kelas 8 kurang maksimal. Dikarenakan pemahaman konsep siswa terhadap materi kurang dari motivasi untuk belajar juga rendah. Akibatnya, siswa monoton, pasif, dan pembelajaran membosankan. Hal tersebut nampak dari hasil belajar siswa yang rendah dan motivasi belajar mereka yang kurang. Yang ketiga yaitu hipotesis tindakan. Diduga faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya pada kelas 8 dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada model pembelajaran TPS. Rumusan masalah, kerangka berpikir, dan hipotesis harus sinkron atau sejalan antara satu dengan lainnya dan juga harus menggunakan istilah terminologi yang sama. Selain itu, jumlah hipotesis harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Yang ketiga itu metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan-tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan evaluasi, serta refleksi secara berulang atau bersiklus. Yang kedua, itu waktu dan tempat penelitian. Dan yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Kaluku tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2022 yang berjumlah 36 orang. Objek penelitian ini adalah pemahaman konsep matematis siswa per indikator pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, prosedur penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama merupakan tahap pelaksanaan tes awal dan tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan PTK yang dilaksanakan secara bersiklus, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi sampai dengan refleksi. Adapun gambaran umum kegiatan siklus pertama yang akan dilakukan pada pelaksanaan PTK dalam penelitian ini, yang pertama tahap perencanaan, yaitu menelaah materi pelajaran sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8 SMP Negeri 5 Kaluku pada tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2022. Yang kedua, menyusun alokasi waktu penelitian dengan memperhitungkan alokasi waktu yang tersedia bagi peneliti. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai rencana teknis penelitian. Yang bagian E, instrumen penelitian. Menurut Arikunto 2006 berbicara tentang instrumen pengumpulan data sebenarnya tidak ubahnya berbicara dengan masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak lain adalah memperoleh data tentang status sesuai dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Untuk mempermudah dan memperlancar pengumpulan data-data dalam penelitian ini, maka perlu adanya instrumen penelitian. Jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, lembar pedoman observasi, yang kedua, lembar tes tertulis yang berisi soal matematika,
Yang ketiga, dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Yang kedua, statistika deskriptif. Hasil penelitian ini dijelaskan menggunakan mean atau rata-rata. Mean merupakan teknik penjelasan yang didasarkan atau nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama tes. Tes ini diberikan untuk mengetahui pemahaman konsep matematis siswa yang diberikan pada setiap akhir siklus. Yang kedua, observasi. Aktivitas belajar siswa di kelas dapat diketahui dengan menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui informasi tentang kemampuan awal siswa SMP Negeri 5 Kaluku kelas 8 mengambil data nilai ulangan tengah semester tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2022. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan diukur berdasarkan rata-rata persentase pemahaman konsep matematis siswa per indikator selama siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat pada grafik persentase pemahaman konsep matematis siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.